selamat pagi para pemirsa El Sinta TV. Jumpa lagi bersama saya Stefani Claudia dalam acara kesayangan kita Dokterku. Acara ini disiarkan langsung dari studio El Sinta TV Jakarta dan juga 95,7 Fit FM Radio Semarang. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas hal edukasi kesehatan dan pastinya kita akan mengundang narasumber yang sudah kompeten dalam bidangnya. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai masalah kecantikan wajah. Nah kalau masalah kecantikan wajah itu mungkin menjadi fokus wanita, betul ya? Iya, karena termasuk saya sendiri. Namun ternyata itu bukan hanya menjadi fokus wanita saja, namun juga pria juga ya. Jadi bukan hanya wanita, pria juga. Salah satunya itu adalah saya baru pernah dengar ya, namanya itu stem cell. Nah, penasaran ya itu apaan sih? Makanya nanti kita akan membahas mengenai perawatan kecantikan di eksekutif stem cell bersama narasumber yang juga sangat cantik di sebelah saya, Dr. Ayu Widianingrum MM, Master of AAAM, Master of IBAMS dari Klinik Widya Estetik Klinik. Bagi pemirsa yang nanti ingin bertanya dengan Dr. Ayu, bisa telepon langsung ke nomor telepon interaktif kami di nomor 021 2520 666 atau bisa kirim ke email kami di dokterku.elsinta@yahoo.co.id dengan format nama, alamat, usia, dan pertanyaan pemirsa. Langsung saja saya sapa narasumber cantik di sebelah saya, Dr. Ayu sesuai namanya ya. Halo, selamat pagi Dr. Ayu. Iya dok, saya agak minder nih tadi ya ketemu dokter. Karena tadi pas dokter datang langsung saya katakan ya dok, aduh saya agak minder nih karena pas banget saya juga ini lagi jerawatan ya dok ya. Dan jadinya juga di awal agak konsul dikit dulu nih dok ya tadi ya. Iya dok. Namun hari ini kita akan membahas mengenai perawatan kecantikan di eksekutif stem cell. Betul ya dok ya, stem cell itu masih agak asing nggak sih dok sebenarnya? Sebenarnya sudah sangat berkembang, tetapi di Indonesia memang agak masih asing ya, artinya belum terlalu berkembang. Belum terlalu berkembang. Oke. Nah, berbicara dengan the executive stem cell adalah suatu teknologi atau inovasi yang saya ciptakan, di mana the executive stem cell adalah suatu treatment yang fokusnya adalah untuk anti-aging kulit yang didapatkan secara autologus, yaitu berasal dari blood atau tubuh pasien sendiri. Oke dok. Nah terus kan tadi di awal ya saya katakan kalau biasanya itu perawatan kecantikan bukan hanya wanita tapi juga pria. Nah kalau dengan stem cell ini bagaimana dokter? Tentu saja ini boleh ya, karena the executive stem cell, sekali lagi kita jelaskan bahwa the executive stem cell adalah suatu inovasi atau treatment yang menggunakan dari autologus, dari tubuh pasien sendiri. Even kamu berusia sudah 15 tahun ya, dan itu ada faktor yang memang menyebabkan atau perlu untuk dilakukan the executive stem cell, why not? Jadi the executive stem cell bisa untuk semuanya, laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang memang ada keluhan. Nah keluhannya itu bagaimana? Jadi pada anak-anak itu bisa terjadi namanya dermatitis. Ya, dermatitis atau kelainan autoimun yang kulitnya gatel ya, kemudian seborrheic itu seperti misalnya ada keluhan kayak gatel terus bersisik ya, terus agak tidak nyaman di daerah rambut. Nah itu juga bisa the executive stem cell, dengan catatan anak itu kooperatif, artinya mau diambil darah. Oke dok, jadi saya tadi malah di awal kan nangkepnya itu mungkin yang sudah dewasa, remaja dewasa ya di atas 15 tahun, namun ternyata anak-anak juga ya dok ya. Nah itu bagaimana itu dok ya? Nah, the executive stem cell adalah suatu treatment yang dia fokusnya adalah untuk pengobatan ya. Dia meregenerasi jaringan sel baru, seperti misalnya memperbaiki jaringan wrinkles, kemudian jaringan-jaringan seperti alergi ya, kemudian dermatitis, psoriasis ya, kemudian penyembuhan jaringan-jaringan luka, misalnya pada suatu anak atau misalnya remaja terjadi kayak luka bakar gitu ya. Jadi the executive itu memperbaiki jaringannya supaya tidak rusak ya. Jadi dia memperbaiki supaya kayak tidak muncul scar atau keloid yang mungkin secara estetik tidak bagus. Nah itu. Oke, iya. Biasa kan kalau anak-anak ya untuk perawatan ini mungkin masih agak asing ya. Ya benar. Ya, walaupun memang yang dewasa seperti saya ya, contohnya juga masih agak asing ya dok ya. Namun saya ingin bertanya ini ya prosedur saat melakukan pemeriksaan. Saya jadi penasaran soalnya nih dok ya. Kalau misalkan saya mendengar nih ya stem cell gitu. Terus saat saya datang, saya konsul dulu nih, dok stem cell itu apa sih? Atau langsung bisa mengatakan dok saya mau stem cell. Biasanya gimana tuh dok? Oke.
Stem cell ya, ini yang mau saya jelaskan adalah stem cell itu ada yang evalent, ada juga yang dia autologous. Nah, kalau autologous, the executive stem cell itu khusus untuk kulit, ya, kulit wajah. Misalnya untuk di skin booster kan, untuk di dermapen kan, atau itu dioleskan pada jaringan luka bakar. Itu the executive stem cell. But stem cell secara evalent, jadi stem cell yang untuk pengobatan kayak misalnya pengobatan kencing manis, kemudian penyakit autoimun itu bisa di evalent. Nah, itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Misalnya sebelum stem cell itu pasiennya itu harus kayak cek darah dulu, cek lab dulu, itu stem cell yang evalent. Tapi kalau untuk wajah, untuk kulit, the executive stem cell tidak perlu cek lab. Nah, itu. Oh, gitu. Beda target soalnya. Betul. Iya, karena kalau mengenai stem cell ya, pernah dengar ya, tapi untuk ya hal penyakit lain ya, yang di luar masalah kulit ya. Benar, ya. Namun ini juga bisa dilakukan dengan kulit gitu. Jadi kalau untuk yang prosesnya ya, ini saya benar-benar udah berasa kayak konsul ya, Dok ya. Awalnya itu bagaimana, lalu dilakukan apa, sehingga di akhirnya tuh bagaimana itu, Dok? Oke, mungkin akan saya sedikit nanti kita tayangkan bahwa the executive stem cell itu awalnya darah pasien diambil biasanya 15-50 mili. Kemudian di dalam tabung stem cell atau tabung khususnya itu dia ada regimen khusus. Regimen itu dia fungsinya adalah memisahkan antara stem cell, growth factor, dan darah merah pasien yang tidak digunakan. Yang kita ambil apa, Dok? Growth factor dan stem cell-nya yang nantinya kita akan suntikkan ke area kerutan, kantong mata, semelen, atau daerah-daerah. Kalau pada anak-anak, stem cell the executive biasanya dioleskan dengan dermapen. Misalnya ini ada kasus psoriasis gitu, sudah menahun, Dok, anak saya ada kasus gatal tapi dia tidak sembuh-sembuh. Nah, itu kita bisa ambil sebentar darahnya. Nah, ambil darah pada anak-anak nggak terlalu sakit karena jarumnya kecil. Kemudian kita bikin stem cell, kemudian stem cell the executive tadi itu di dermapenkan pada area yang alergi. Nah, itu penyembuhannya lebih cepat. Nah, sehingga tidak menimbulkan efek samping berbekas. Nah, itu. Kalau pada usia remaja atau dewasa, the executive stem cell ini lebih diuntukkan untuk kayak kerutan, glowing ya, kantong mata, pori-pori, semelen seperti ini. Ini adalah the executive stem cell cara prosesnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini yang akan kita boosterkan pada orang. Kalau pada anak-anak biasanya pakai dermapen ya. Kalau disuntikkan kan terlalu sakit ya. Kalau pada orang dewasa ini disuntikkan pada kayak kerutan dahi, kerutan mata ya. Apalagi the executive stem cell ini sangat bagus sekali diterapikan untuk pasien-pasien yang sakit seperti pasien-pasien yang mengalami sedang melakukan pengobatan kencing manis ya, sedang melakukan pengobatan seperti kemoterapi. Kenapa? Karena efek sampingnya pengobatan jangka panjang tersebut bikin kulit pasien itu kayak kering, kemudian timbul plek ya. The executive stem cell adalah solusi di mana pada pasien itu bisa kencang tanpa botok. Jadi dari tubuhnya sendiri. Oke, Dok, iya, berbicara mengenai tadi saya melihat videonya ya, saya malah jadi penasaran, ingin konsul lagi secara pribadi ya, Dok ya, mengenai yang kerutan. Iya, saya tadi kan juga di awal juga cerita ya, Dok ya, saya pernah melakukan treatment yang untuk kerutan ya, saya nggak mau bilang di mana karena biar saya nggak kelihatan udah berusia ya. Iya. Itu kan ada prosesnya ya, ada prosesnya berapa titik gitu, berapa titik dan udah gitu berapa hari gitu prosesnya, proses setelah yang pasca saya melakukan treatment tersebut. Nah, bagaimana dengan kalau stem cell ini? Sama apa tidak tuh, Dok? Jadi beda. Kelebihan dari the executive stem cell adalah dia downtime-nya minimal, tetapi pada saat setelah melakukan the executive stem cell, pasien udah langsung merasakan. Sore dilakukan, malam udah kelihatan tuh kayak lebih moist kulitnya, terus lebih glowing, terus dia wrinkles-nya itu lebih kayak smooth ya, jadi keriputnya itu berkurang signifikan, kantong matanya berkurang, kemudian smelannya itu jawline-nya juga kelihatan bagus. Nah, itu. Oh, jadi langsung saat hari itu juga ya, Dok ya? Oke, tidak kan biasa kan ada yang suntikan dan itu sampai berapa lama baru kelihatan efeknya ya. Betul, baru kempes ya kan, biasa kalau misalnya udah disuntik banyak terus kan mulai agak membengkak ya, Dok ya. Iya, Dok. Itu. Tahu lah ya pasti itu apa. Dan namun kalau stem cell ini tidak ya, pemirsa ya. Maksudnya jadi makin penasaran sih, Dok. Karena kenapa kok misalnya dia minimal efek samping, sekali lagi saya jelaskan, the executive stem cell ini soalnya dia berasal dari tubuh pasien sendiri. Nah,
Iya, saya dokter itu kan kayak menjelaskan kan tadi saya bilang saya udah kayak konsul banget ya dok ya. Saya tuh masih pengen bukan bertanya-tanya lagi, ingin berkonsultasi lagi ya dokter ya. Tapi nanti kita tahan dulu ya dokter ya. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-kemana pemirsa dokterku. Ya, halo pemirsa, masih bersama saya Stefani Claudia dan juga narasumber yang ada di sebelah saya, Dr. Ayu Widyaningrum, MM, Master of AAAM, Master of IBAMS dari Widya Estetik Clinic. Kita masih membahas mengenai perawatan kecantikan di eksekutif stem cell. Mau ingatkan lagi bagi pemirsa yang ingin bertanya dengan Dr. Ayu bisa telepon langsung ke nomor telepon interaktif kami di nomor 021 2520 666 atau bisa kirim ke email kami di dokterku.elsinta@yahoo.co.id dengan format nama, alamat, usia, dan pertanyaan keluhan masalah kulitnya pemirsa nih ya. Saya sendiri juga soalnya juga mempunyai masalah keluhan dengan masalah kulit saya ya dok ya. Dok, saya juga penasaran ya itu ya, pengen bertanya ya mengenai yang tadi sudah dokter jelaskan sebelum-sebelumnya gitu ya dok ya. Apa inovasi gitu, inovasi yang dari yang dokter jelaskan itu tujuannya untuk apa saja gitu dokter? Mungkin pemirsa kan juga pasti penasaran ya gitu. Jadi kenapa kok saya menciptakan suatu inovasi ini? Tujuannya adalah bagaimana kita sebagai seorang dokter itu bisa mempunyai terobosan terbaru yang bermanfaat untuk masyarakat. Betul. Saya di bidang dermatologi estetik tentu saja saya tidak hanya memikirkan orang sehat. Artinya orang sehat yang konsul untuk masalah kayak akne, melasma kayak gitu, itu sehat. Tetapi bagaimana inovasi ini juga aman saya lakukan untuk pasien-pasien yang sakit. Misalnya seperti pasien ini masih mengonsumsi obat-obatan jangka panjang, misalnya kemoterapi, atau pasien yang dia masih mengonsumsi obat-obatan atau pengguna insulin. Otomatis kan obat-obatan tersebut itu berdampak besar pada kulitnya. Jadi jika orang sakit itu agak lebih kompleks Jadi kulitnya itu mudah kering, mudah terjadi melasma, kemudian mudah terjadi alergi. Nah, challenge-nya adalah, tantangannya adalah bagaimana inovasi saya ini bisa untuk mereka juga. Sehingga skin quality pada pasien-pasien yang sedang mengalami pengobatan itu juga tercover dengan baik. Tercover dengan baik. Ya. Dok, kalau tadi itu kan yang pemulihan setelah stem cell ya, saya tanya ya di awal ya. Tapi kalau setelah melakukan stem cell ya, apa misalkan ada pantangan makanan, minuman atau lainnya? Oke, the executive stem cell ini jauh lebih aman ya, karena apa? Memang efek sampingnya ya wajar kalau misalnya habis disuntik ternyata ada papul-papul atau bentol-bentol, sementara dia bisa sifatnya hanya 2 jam. Nah, setelah 2 jam itu kok cepat reda dok, karena biasanya kita ada namanya controlling, jadi dia dikontrol oleh dikasih obat antihistamin atau obat alergi sehingga tidak menimbulkan efek samping papul-papul atau udem yang jangka panjang, jadi 2 jam udah sembuh. Tetapi biasanya karena ini adalah skin booster, diharapkan untuk pasien tidak mengonsumsi yang sifatnya memicu alergi seperti seafood, udang, kepiting, cumi, kerang seperti itu. Karena takutnya papul-papul atau udem yang disuntikkan itu menjadi gatal. Nah itu. Iya. Jadi saya juga mau tahunya itu kan suntik ya. Saya tahunya kalau perawatan lain suntik itu ada berapa titik, betul ya dok ya? Iya. Nah kalau dengan stem cell ini bagaimana dok? Perawatan the executive stem cell ini lebih karena dia dapatnya banyak, itu satu tindakan bisa sampai 10 sampai 15 cc. Biasanya diboosterkannya itu per kayak jaraknya 1 cm, 1 cm, 1 cm itu full face. Dan biasanya kalau untuk kantung mata itu kita fokus 1 mili per kantung mata kanan, 1 mili kantung mata kiri, smileline 1 mili, kemudian smileline kanan 1 mili, baru sisanya kita boosterkan ke seluruh wajah. Seluruh wajah ya. Kan kalau misalkan yang perawatan lain tergantung yang jumlahnya ya, atau tergantung kondisi wajahnya gitu. Begitu juga dengan stem cell atau tidak dok? Tidak, kalau the executive stem cell karena dia autologus sifatnya bisa ditaruh di mana saja. Even pasiennya misalnya, dok di wajah saya sudah merasa cukup, saya pengen sisanya ditaruh di leher, silahkan. Oh gitu. Ya, karena prinsipnya the executive stem cell ini dari tubuh pasien kembali ke tubuh pasien. Berarti kurang lebih berapa titik ya itu totalnya dok? I don't know, saya tidak pernah menghitung, mungkin 100, 200, 100, tapi kan nggak sakit. The executive stem cell dia tidak
tidak sakit karena dia menggunakan anestesi Anestesi topikal. Ya. terlebih dahulu ya sebelumnya ya. benar. Lalu sebelum melakukan itu juga apakah ada yang perawatan terlebih dahulunya? Tidak, seperti Tidak, ya? di cleansing, kemudian di mikroderma supaya lebih efektif ya penyerapan dari anestesinya, kemudian baru sambil melihat dilakukan pemisahan darah tadi, pasiennya menunggu di anestesi. Nah itu. Oke, dokter itu kan menjelaskannya itu kan panjang banyak ya, Yes. terus juga kayaknya itu mungkin di kalangan awam itu masih banyak yang kurang tahu ya, walaupun mungkin di iklan-iklan juga banyak ya, tapi tetap aja masih ada yang kurang tahu ya. Tapi ternyata dokter itu kayak tidak habis-habisan ya mengejar informasi-informasi tersebut bahkan sampai ke negeri luar ya. Bahkan dokter juga saya melihat, saya sempat melihat tuh dok ya, dokter ada prestasi-prestasinya ya dokter ya. Itu bagaimana tuh dok ya, untuk yang mungkin bisa dokter ceritakan apa saja yang prestasi untuk dokter? Alhamdulillah sampai 2024 kemarin saya diberikan kesempatan untuk mendapatkan sekitar 140-an penghargaan nasional dan internasional dalam dari satu tahun. 140. Dari 2018 sampai 2024 ya. Jadi mungkin akan dilihat beberapa foto. Jadi yang paling berkesan adalah saya diberikan kesempatan mendapatkan penghargaan dari Ibu Liliana Tanusudibyo ya, beberapa kali, ada kurang lebih 4 sampai 5 kali dari Festival Award, kemudian 40 under 40 Alpha, the under 40, kemudian social entrepreneur, kemudian dokter entrepreneur ya sebagai motivator atau inspiratif dokter, dan saya berkesempatan mendapatkan suatu penghargaan juga dari lembaga Obsesi Award, 3 kali penghargaan di tahun 2001, 2002 dan 2003 ya. Hal ini tentu saja memberikan hal yang bersifat positif, di mana saya berharap dengan penghargaan saya ini bisa memotivasi rekan-rekan sejawat lain atau anak-anak bangsa di sana bahwa ayo kita sama-sama berprestasi untuk bagaimana kita bisa meningkatkan potensi yang ada di dalam diri kita untuk kemajuan bangsa Indonesia. Betul dokter, bukan berarti bisa satu teknik udah cukup sampai di situ aja kembangin satu teknik tersebut ya dokter ya, tapi juga belajar terus menerus ya dok ya, hingga menemukan yang terbaru yang bahkan ternyata resikonya itu bahkan lebih rendah, bahkan tidak ada resiko gitu ya dok ya. Safety treatment. Iya betul betul, apalagi untuk yang kesehatan ya dok ya, ya walaupun kesehatan wajah, kesehatan kulit itu juga penting ya. Dok, tapi kalau yang tadi dokter sudah jelaskan ya, penghargaan yang paling benar-benar yang memorable buat dokter itu bagaimana kalau saya boleh tahu dok? Iya, lebih ke ini ya prosesnya. Jadi pada satu penghargaan yaitu penghargaan dari Economic Review ya, waktu itu saya sempat diwawancarai dan saya kira wawancaranya biasa aja. Nah ternyata wawancaranya itu kayak kita tesis ya, jadi diwawancarai rektor, kemudian salah satu orang hebat di salah satu fakultas perguruan tinggi Indonesia, dan itu lebih kayak ke Widya Estetik ini bagaimana sih pengaruhnya secara global, bagaimana Widya Estetik itu bisa meningkatkan ekonomi dalam situasi global yaitu Indonesia, kayak gitu-gitu. Jadi ada penilaian di mana saya berhak lolos atau tidak. Nah itu agak lebih kayak ini tantangan banget, sampai agak ini kayaknya aku nggak lolos deh karena nggak ada persiapan khusus gitu ya. Kalau yang lainnya kayak misalnya The Economic Review itu dia menyiapkan kayak slide atau apa, sedangkan saya enggak. Nah itu agak yang agak berkesan sama agak ini lolos nggak ya aku jadi anunya gitu. Oh seperti yang di gambar tersebut ya dokter ya. Iya. Oke. Nah ini bagaimana dok? Iya, kalau ini penghargaan dari High End dan MNC TV yaitu di Masterpiece ya. Saya mendapatkan kesempatan di Beauty Pioneer Award ya, salah satu dokter estetik yang menginspirasi Indonesia ya, nasional. Oke, dalam hal ini juga. Kalau ini dari Ibu Liliana Tanusudibyo, MNC juga, ini tahun 2023 kalau nggak salah ya, saya mendapatkan penghargaan, aku lupa, tapi dia awardnya The Festival Award ya, jadi lebih ke inspiratif woman. Oke, iya. Ini jadi banyak sekali ya dok ya? Oh ada lagi? Iya, ini apa bersama dok? kemarin Mas siapa namanya itu, salah satu Denny Sumargo ya. Sama Denny Sumargo. Kalau ini kemarin sama sejawat entrepreneur ya, Social Entrepreneur Award atau Beauty Entrepreneur. Nah ini salah satunya.
Lebih ke bangga sih ya, jadinya saya dipercaya. Nah ini yang The Alpha Under 40 ya. Jadi sosok inspiratif yang dia sukses di usia di bawah 40 tahun ya, bersama beberapa rekan selebritis kemarin. Agak bangga karena maksudnya saya bisa menginspirasi sebagai seorang dokter untuk memberikan hal yang sifatnya positif. Betul, pasti dok. Makanya jadi bukan hanya di situ aja, makanya mendapatkan yang apresiasi penghargaan tersebut ya dok itu. ya. Ini yang tadi ya yang bersama. Ya ini Obsesi Award ya bersama kemarin waktu COVID ini masih pakai masker ya. Pakai masker ya dok ya. Ini bersama Bapak Anies Baswedan ya. Bapak Anies kebetulan mendapatkan 2 penghargaan dan saya 1 penghargaan itu. Kemudian waktu itu juga ada Bapak Panglima Pak Sigit ya di situ ya. Di situ kemudian kalau yang 2021 waktu awal-awal COVID itu sempat penghargaannya bersama dihadiri oleh Bapak Yusuf Kalla kalau nggak salah waktu itu. Ya. Wow, ya, banyak sekali ya dok ya. Iya ini kalau di fotonya ditampilkan dan ceritakan satu persatu ini mungkin ada 140 tadi ya dok. Iya dan saya juga kadang agak lupa ya karena sudah terlalu banyak. Iya dan pasti nggak berasa ya dok ya. Oke dok, ini kalau tentang kecantikan pasti banyak yang tanya ya. Ini udah banyak pertanyaan yang masuk ke saya soalnya dok. Tapi nanti ya dok ya, saya akan tanyakan ke dokter dan dokter akan menjawab pertanyaan pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa dokterku. Halo pemirsa dokterku, terima kasih ya masih setia bersama kami. Masih bersama saya Stefani Claudia dan juga Dr. Ayu Widya Ningrum, MM Master of AAAM Master of IBAMS dari Widya Estetik Klinik. Ya tadi sebelum break saya katakan kalau pertanyaan yang masuk ini sudah banyak dokter ya. Yang tadi saya bilang apalagi kalau tentang kecantikan ya wanita-wanita dia langsung ya. Walaupun kalau tentang yang hal seperti ini pria juga udah bisa ya dok ya. Oke, boleh saya bacakan ya dokter ya? Boleh. Yang pertama dari Maria di Depok. Dokter, saya ingin bertanya tentang manfaat terapi stem cell untuk mengatasi stretch mark. Oh bisa juga ya dok ya? Oke, saya lanjut. Untuk mengatasi stretch mark. Setelah melahirkan anak pertama 2 tahun yang lalu, saya mengalami stretch mark yang cukup parah di area perut dan paha. Meskipun sudah menggunakan berbagai krim dan minyak alami, hasilnya tidak memuaskan karena garis-garis putih masih terlihat jelas. Apakah terapi stem cell itu dapat membantu menghilangkan stretch mark ini sepenuhnya? Dan apakah terapi ini lebih efektif jika dilakukan segera setelah melahirkan atau tetap bisa efektif meskipun stretch marknya itu sudah bertahun-tahun muncul? Gimana nih dok? Ini masalah banyak banget nih dok kayaknya kalau tentang stretch mark ya. Bahkan kayaknya bukan yang setelah atau melahirkan itu aja ya dok ya. Gimana dok? Faktor obesitas juga berpengaruh. Betul, ya. Jadi itu dia dok. Stretch mark itu kalau dia sudah yang menahun mau nggak mau dia harus juga di-combine. Combine-nya adalah dengan laser ya. Nah, yang terbaru adalah untuk stretch mark yang paling efektif adalah laser. Dia adalah laser trifil. Trifil adalah suatu teknologi menyuntikkan karbon dioksida pada diff scar atau pada stretch mark. Jadi disuntikkan dulu gas karbon dioksida pada jaringan stretch marknya, kemudian baru dimasukkan the executive stem cell. Itu lebih efektif. Ya, tetapi kalau stretch marknya baru cukup diboosterkan the executive stem cell, itu dia jauh lebih cepat untuk mengecilkan dan memudarkan. Ingat, stretch mark tidak bisa kembali kayak mulus seperti biasa. Banyak hal yang harus dikombinasi, baik itu laser, the executive stem cell maupun skincare-nya. Artinya, setelah dilakukan the executive stem cell dan laser pun, stretch mark harus juga dijaga dengan topikal, krim-krim topikal yang untuk supaya stretch marknya cepat pudar. Nah itu. Jadi kalau untuk kasus stretch mark tidak bisa berdiri sendiri, kecuali ya jumlah stretch marknya masih kecil, mungkin masih 10% seperti itu masih bisa ya itu. Jadi dokter juga harus lihat langsung ya stretch mark itu seperti apa ya, tidak bisa disamakan semua masalah stretch mark berapa lamanya ya. Apakah stretch marknya masih warnanya merah ataukah sudah putih atau sudah kronis seperti itu. Iya, biasa abis melakukan itu harus yang tadi pakai krim-krim. Iya, tetap harus ada krim penunjangnya. Iya. Krim penunjangnya itu juga kurang lebih berapa lama ya dok ya?
Ya, sampai itu juga tingkat, tergantung. iya, sampai tingkat kepuasan pasien. Kan tingkat kepuasan pasien beda-beda. Iya, betul. Ada dia yang pengen benar-benar hilang, ada yang dia udah deh, udah cukup, udah pudar juga. Nah, ada juga yang seperti itu. Oke, namun seperti yang dokter katakan di awal tadi, kalau itu bukan berarti yang bisa mulus seperti iya, awal benar. ya. Karena stretch mark itu biasanya lapisan dermis atau jaringan di daerah lapisan kulit nomor 3 itu kayak sudah pecah. Nah, itu. Oke, semoga menjawab ya kepada Ibu Maria di Depok dan juga untuk semua pemirsa sih sebenarnya ini ya. Ini masalah semua pemirsa nih. Yang berikutnya ada Pak Budi dari Jakarta. Dokter, saya memiliki masalah kantong mata yang sangat menonjol dan keriput di sekitar mata. Ya. Apakah terapi stem cell bisa membantu mengurangi dan menghilangkan kantong mata dan keriput ini? Ya. Gimana dokter? Ya, benar. Kantong mata banyak nih kayaknya ya, nih ya. Kantong mata itu kita lihat dulu grade-nya. Jadi grade kantong mata itu ada yang grade 1, 2, sampai 4. Kalau dia sudah grade 4, biasanya cekungannya itu sampai sini. Nah, cekungannya sampai sini biasanya terjadi pada orang-orang tua. Nah, itu biasanya harus tetap bleparoplasti atau surgery. Iya, Ya. Tapi kalau grade kantong matanya cuma 1 ataupun 2 itu masih bisa efektif dengan the executive stem cell. Kalau untuk kerutan di crossfit, kerutan di dahi, tetap mau nggak mau dia menggunakan kombinasi botok untuk jangka panjang. Oke, jadi harus dilihat langsung ya. Iya. Tidak bisa konsultasi hanya secara semacam online gini ya dokter Iya, ya. Harus karena dilihat nanti langsung. iya benar. Seberapa dalam dia dip kantong matanya, terus grade kantong matanya seperti apa. Nah itu. Oke. Saya jadi pengen tanya juga nih, kalau kantong mata saya ini termasuk Grade yang 2 apa nih saja, dokter? grade 2 ya. Oh, grade 2. Ya, Jadi karena masih dia ya masih bisa ditolong dengan the executive stem cell. Oke. Oke, semoga menjawab ya kepada Pak Budi di Jakarta. Yang berikutnya dari Pak Arman di Bekasi. Dokter, saya seorang pria berusia 52 tahun dan ingin memahami lebih lanjut tentang manfaat terapi stem cell, khususnya bagi kulit wajah pria. Wah, akhirnya ada yang pria juga nih ya, dokter. Kulit saya mulai terlihat kusam, pori-pori membesar, dan muncul kerutan di beberapa area seperti dahi dan sekitar mata. Saya juga khawatir dok, karena beberapa perawatan kecantikan itu biasanya lebih difokuskan untuk wanita. Nah, apakah terapi stem cell dapat bekerja dengan baik untuk kulit pria? Dan apakah ada perbedaan dalam prosedur atau hasil yang diharapkan dibandingkan dengan wanita? Selain itu, apakah di usia saya yang sudah 50-an ini, terapi stem cell masih efektif untuk memperbaiki kerutan yang sudah cukup dalam? Cukup panjang ya dok, gimana dok? Ya benar, pertanyaannya menarik ya. Kalau dia usianya sudah 50 tahun, tentu saja kalau harapannya adalah langsung kencang, tetap harus dikombinasi dengan botok. Karena kalau stem cell dia memang memperbaiki kulit tapi tidak otot. Yaitu kalau sudah faktor U itu biasanya tetap kita harus lihat bagian mana yang dia irreversible. Jadi kalau sudah faktornya 50 tahun ada kerutan yang dia tidak bisa hilang ya dengan tindakan. Jadi dia pada saat diem sudah ada garisnya. Nah itu mau nggak mau di laser dulu baru di stem cell. Nah tapi kalau kerutannya masih kayak kusam gitu ya, pori-pori besar, cukup menggunakan the executive stem cell dengan krim. Ya ingat krim tetap skincare ya. Karena kulit kusam ini dia tidak bisa pakai executive stem cell habis itu langsung glowing, enggak. Kalau skincaremu tidak tepat. Jadi kalau the executive stem cell, skin booster, laser itu hanyalah penunjang supaya regenerasi jaringan kulitnya cepat. Tetapi yang paling utama bagaimana pasiennya menjaga dalam artian bagaimana sudah dilakukan kayak booster, the executive stem cell, kalau dia tidak menggunakan skincare yang tepat, otomatis dia tetap akan mengalami kekusaman karena matahari. Nah itu. Karena biasanya pada laki-laki kan dia terpapar kayak matahari, debu, terus radiasi seperti itu. Matahari juga berpengaruh ya dok pada ya? aging, yes. Jadi matahari itu bukan berpengaruh bikin gelap, bikin hitam, tapi juga pada belang. kayak misalnya lebih kelihatan tua dari usianya, kemudian kayak lebih keriput ya, kulitnya terus menebal. Kerutan juga ya dok ya, benar. berpengaruh ya? Itu pentingnya menggunakan kayak sunblock dan serum. Oh gitu, oke. Iya jadi usia, kalau mengenai usia ya dok ya, kalau mengenai usia itu juga ada kayak presentasinya nggak sih dok, kalau misalkan usia sekitar 20 sampai 40 itu masih yang agak ya, bukan saya nggak mau bilang muda ya, yang masih agak muda. Tapi kalau sudah di usia 40, 60 itu yang sudah ada ya. Jadi dok? gini, jadi kalau misalnya semakin usianya bertambah, otomatis regenerasi jaringan pasien itu juga semakin mengalami
kemunduran. Otomatis yang harapannya mohon maaf di usia sudah 50 dia pengen kayak langsung cepat glowing tentu saja agak susah. Karena dia sudah banyak hal yang terjadi seperti kerutannya sudah dalam, kantung matanya sudah dalam, fungsi dari anatomi yaitu dari struktur dari tulangnya juga sudah tidak terlalu baik atau banyak yang keropos sehingga sudah kayak kantung mata, terus smelennya terlalu dalam, otomatis itu harus menggunakan suatu kombinasi treatment. Kombinasi treatment kalau the executive stem cell tadi memperbaiki kulitnya, tetapi area yang cekung seperti kantong mata, smelen tetap harus menggunakan kayak thread lip, botok, filler seperti itu harus combine tetap. Jadi kita sekali lagi kita harus melihat pasiennya dan kita harus melihat apakah ini choice-nya sudah benar atau tidak dan apa yang harus kita pilihkan sehingga lebih ke optimal. Nah itu. Oke dok, mengenai yang tadi kan masalah konsultasinya gitu ya, apa ada atau tidak ya pasien yang melihat kondisinya, konsultasinya ya dari hasil konsultasinya itu yang mungkin kurang cocok dengan stem cell namun disarankan untuk melakukan tindakan yang lain gitu? So far sih sebenarnya stem cell ini cocok untuk semua kasus ya, even itu jerawat. Tapi kita kembali lagi pasiennya ini pengennya apa? Artinya dia pengen dok, saya pengen kerutannya ini hilangnya agak lama atau jangka waktunya lama setahun baru saya suntik lagi. Nah itu tetap kita sarankan tetap botok. Tapi kalau dia tidak terlalu banyak kerutannya, dia pengen kayak skin barriernya bagus, the executive stem cell cukup. Nah itu. Tetap harus ada stem cell yang bisa berdiri, the executive stem cell berdiri sendiri, ada juga the executive stem cell yang dia harus dikombinasi tergantung dari keluhan kulit pada pasiennya. Tergantung pada masalah kulit pasien ya. Benar. Oke, kalau tadi kan dokter katakan kalau ada masalah perawatan yang lain ya, pengobatan yang lain itu untuk yang jangka waktu berapa lama? Nah, kalau bagaimana dengan stem cell dok? Oke, the executive stem cell ini biasanya harus di-retouch itu biasanya sekitar 3-4 bulan. 3-4 bulan dia harus di-retouch ulang. Kenapa? Karena sekali lagi the executive stem cell ini dia berasal dari autologus dan dia safety ya. Semakin dia sering diulang, jadi kualitas skin quality-nya akan semakin baik dan anti-aging-nya itu semakin tercover dengan baik. Nah itu 3-4 bulan untuk melakukan retouch tersebut. Terus juga selama yang 3-4 bulan itu kan yang menggunakan krim itu ya dok ya? Iya benar. Tetap menggunakan krim. Dan kalau misalkan sampai tidak melakukan, itu bagaimana ya dok ya retouch tersebut dok? So far sih so good ya, cuma hanya saja kan proses aging tetap berjalan, umur tetap berjalan, artinya dia akan proses agingnya sesuai dengan umurnya saat itu. Iya, karena mungkin ada yang berpikir 3-4 bulan tidak melakukan retouch, namun nanti saya tua lagi gitu, atau mungkin tetap gini-gini aja, tidak yang makin pengen awet muda gitu. Tidak, jadi the executive stem cell ini dia memang memperbaiki jaringan kulit, tetapi pada saat dia sudah tidak melakukan lagi dan pasien ini tidak menjaga kulitnya, otomatis kan terjadi yang namanya proses penuaan lagi, yaitu karena manusia ingat ada faktor hormon, menopause, pramenopause itu berpengaruh sekali ya pada skin quality. Penjelasannya panjang. Iya, panjang sekali ya mengenai stem cell ini juga ya. Oke dok, saya masih mau bertanya lagi ya dok ya, tapi nanti ya dok ya kita tahan dulu karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa dokterku. Ya, masih bersama saya Stephanie Claudia dan juga Dr. Ayu Widyaningrum MM Master of AAAM Master of IBAMS dari Widya Estetik Klinik. Ya, tanpa terasa ya ini sudah di segmen terakhir ya. Kan dok ya kalau dari tadi kan kita membahas tentang yang eksekutif stem cell, bahkan masalah kulit lain, udah gitu juga pertanyaan-pertanyaan pemirsa. Boleh nggak saya ngobrol agak santai ya dok ya? Boleh ya dok ya? Kan dokter ini kan kayaknya sibuk ya. Apalagi tadi kan ngelihat dokumentasi dokter yang ke training kemana-mana ya dok ya, belajar lagi, menuntut ilmu lagi ya gitu ya dok ya. Itu boleh tahu dulu dok, kalau dokter
kan sudah punya anak ya, Dok? Ya, Anaknya berapa nih, Dok? 5 anak saya kebetulan. Ya, 5. anak Nah, saya 5. anaknya 5, lalu juga dokter itu kan sibuk praktek, Ya, terus yang tadi kan sibuk mengejar ilmu ke negara lain juga ya, keluar gitu. Itu bagaimana dokter memanage waktunya bersama keluarga, Dok? Ini penting juga nih kayaknya, Dok ya. Benar. Jadi menurut saya sebagai seorang wanita, kalian harus bisa memanajemen waktu kalian. Sesibuk apapun seorang wanita, yang utama adalah sebenarnya adalah keluarga. Bagaimana memanajemen waktu adalah dari diri sendiri ya. Kita harus bisa pada saat anak-anak sekolah itu adalah pada saat kita bekerja. Nek saya seperti itu. Pada saat setelah bekerja itu me time saya lebih kayak ke oke, malamnya kita kumpul sama anak-anak, kita menanyakan hari ini apa yang menarik, hari ini ada kejadian apa. Dan kemudian sudah me time sama anak-anak, anak tidur, saya me time dengan suami. Biasanya saya lebih ke nonton bioskop seperti itu. Nah, kemudian sudah selesai, tapi ada kalanya seorang ibu itu capek ya. Betul. Jadi pada saat capek, saya selalu bilang saya mau istirahat sebentar, dan anak-anak itu paham. Biasanya saya istirahat sebentar, sekitar kayak 2 jam, saya tidur tapi yang dalam. Nah, setelah saya istirahat sebentar, pada saat saya bangun, saya aktivitas lagi dengan anak-anak saya, seperti itu. Manajemennya lebih kayak ke, mumpung anak-anak masih kecil, jadi saya lebih kayak menghabiskan waktu dengan keluarga, seperti itu. Oh, anak-anak masih kecil. Boleh tahu, Dok, yang paling besar usia berapa, paling kecil usia berapa? 13, yang paling kecil usianya 3 tahun. Oh, bedanya 10 tahun ya? Ya, yang benar. paling besar dan paling kecil ya? Benar. Ya, tadi kan dokter katanya malah refreshing itu adalah tidur ya, Dok? Yes, benar ya, karena memang tidur dalam adalah kualitas yang terbaik untuk healing atau healing cell ya. Jadi kualitas yang dalam, tidur yang dalam itu memperbaiki ternyata detoksifikasi dari stem cell kita atau sel-sel yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Oh, itu ngaruh juga ya, Dok ya? Yes. Dalam hal stem cell-nya ini supaya ya, Dok ya, kayak lebih masalah awet tidur. muda, kemudian stresnya juga tercover dengan baik. Nah, kalau misalkan orang yang kurang tidur gimana tuh ya, Dok ya? Otomatis akan kelihatan lebih aging. Jadi Iya. dia lebih kayak kusam, kantong matanya, kemudian lebih kayak skin barriernya biasanya agak lebih cepat alergi, seperti kering, seperti itu. Lebih cepat kering ya? Iya, Oh, benar. ngaruhnya di situ ya, lebih cepat kering ya kalau kurang tidur ya. Oke, Dok, saya juga penasaran ya. Ini mungkin pemirsa ada juga sih yang bertanyanya itu bukan masalah kesehatannya, tapi bertanyanya itu alamatnya dokter itu di mana, dokter? Boleh di-spill ya, dokter ya, di boleh sini ya, di-spill Dok ya. Di banget mana ya. dokter? Alamat klinik dokter ini, Dok? Jadi saya Dr. Widya, saya bekerja di Widya Estetik Klinik Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan kalian bisa juga konsultasi via Instagram saya, DM saya di Dr. Ayu Widya _estetik ya. Di situ ada nomor WA dan untuk konsultasi online, dan bisa juga DM saya secara pribadi. DM dokter di Di Instagram. ya, Dr. Ayu Widya _estetik. Dokter Ayu Widya underscore estetik. Oke, iya. Nah, setelah yang nanti kita siaran ini, dokter juga akan melakukan tindakan lagi ya, Dok ya? Iya, Katanya. benar. Tindakan apa, Dok? Kalau boleh di-spill, Dok? Apa jangan-jangan tindakan ini juga, Dok? Di eksekutif stem cell ini? Yes, karena luxury booster dan the executive stem cell adalah hal yang dia sifatnya the best di Widya Estetik Klinik, dan banyak sekali peminatnya. Oh, banyak sekali peminatnya. Itu kurang lebih berapa tuh, Dok? Ini Setiap masalah kulit apalagi, untuk kecantikan. Kalau Gimana? luxury booster itu biasanya rata-rata setiap hari itu hampir 15 tindakan. 15 Kalau tindakan. the executive stem cell biasanya 10-an. Karena memang biasanya saya kombinasi. Range usianya berapa tuh, Dok? Apanya? Yang pasiennya? Dari 20 sampai 40 sampai 50 ya. 20 tahun ke atas lah. Iya, kebanyakan yang memang 20 ya, karena udah mulai yang ngeluh-ngeluh nih kulitnya. Iya, benar. Pengen gini gitu ya, Dok ya? Benar. Dan ada yang pengen instan juga nggak, Dok? Pengen instan itu lebih kayak ke contouring wajah sih, kayak misalnya pengen tirus instan, kemudian Iya, pengen betul. mancung instan itu bisa, tapi kalau kayak putih instan saya angkat tangan, masih belum bisa. Oke, tapi kalau stem cell ini kan sampai tadi bilang dokter 15, terus ada 10 ya. Satu tindakan berapa lama, Dok, prosesnya? 40 menit. Tetapi 40 kan bednya menit. banyak. Saya tuh ya, ya, Dok ya, bayangannya itu tuh kayak macam di facial yang 1-2 jam gitu loh, Dok. 40 menit ya. 40 menit ya. Itu dengan diproses anestesi dan juga suntik 40 Ya, menit benar, saja. 40 menit. Oh, 40 menit ya. Jadi itu dokter yang mengerjakan Terus sendiri. saya dibantu, jadi pengambilan darah segala macam itu perawat. Jadi saya udah jadinya, karena mereka kan sudah saya ajari ya. Jadi kayak pada saat pasien di anestesi, saya ada
kepentingannya itu konsul pasien. Jadi pasien itu tersusun. Nah, cepat cet gitu selesai. Dan pokoknya untuk yang pemeriksaan darahnya itu juga yang memeriksa itu ada yang orang khususnya ya dok ya? Iya, benar. Ya pokoknya kalau di Widya Estetik Klinik ini bukan yang orang yang sembarang ya dok ya, yang melakukannya. Namun pastinya orang-orang yang sudah berkompeten. Yang sudah berkompeten ya dokter ya. Itu juga salah satunya kayak kesterilan alat-alat gitu juga ya. Itu wajib karena memang wajib. Kan Widya Estetik Klinik ini izin. Suatu klinik itu harus mempunyai izin limbah yang jelas, betul, izin obat yang jelas, dan dia pengawasan dari dinas kesehatan yang jelas. Itu wajib. Wajib ya dok? Wajib. Ya. Dan kalau di Widya Estetik Klinik ini pastinya juga ada sertifikasinya ya dok? Jadi Widya Estetik Klinik ini bisa kalian akses di Satu Sehat. Sudah ada di Satu Sehat Nasional. Satu Sehat? Nasional. Satu Sehat. Nah, kan Satu Sehat itu ada vaksinasi COVID, nah di situ ada fasilitas kesehatan. Nah, Widya Estetik itu sudah masuk ke situ. Oh, sudah masuk ke situ. Iya, ini mungkin nih kalau yang penonton nih ya, bukan cuma wanita aja, mungkin juga yang para pria nih udah mulai tertarik ya. Tapi juga mungkin ada yang nanya ini dok kalau kliniknya dokter itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa gitu dok? Oke, Widya Estetik Klinik itu dia bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam ya. Kalau mau konsultasi sama saya bisa datang jam 9 sampai jam 7 malam. Kalau perawatannya sampai selesai ya. Sesuai gitu. Perjanjian apa tidak kalau dengan dokter? Apalagi kan dokter nih yang sibuknya nih dok. No, pada dasarnya sebenarnya saya di Widya Estetik Klinik itu standby setiap hari jam 9 sampai jam 19.00 WITA ya. Jadi kalau misalnya kecuali kalau saya kongres pasti ada dokter pengganti di situ. Iya, dan makanya kalau misalnya mau datang harus konfirmasi dulu ya dok tidak. ya sama No, klinik? tidak. Jadi Widya Estetik Klinik ini tidak pernah ada sistem reservasi. Reservasi tidak ada ya langsung? Tidak ada. Jadi kalian datang aja, insya Allah saya standby di situ. Dan karena Widya Estetik ini bukan suatu urgensi, jadi mohon maaf kita tidak ada sistem yang reservasi dulu yang masuk, tidak. Jadi ya siapa yang kalian datang duluan ya itulah yang masuk duluan. Yang gitu. Pokoknya tergantung ya siapa ya. Iya, siapa yang duluan datang ya dia yang berhak Oke, dan seperti yang tadi kan dokter katakan kalau untuk yang perawatan ini kan bukan yang urgensi ya dokter ya. Ya karena kan ya nggak dipungkiri dok, namanya kalangan pasien. Pengennya kan ini misalnya dengar ada di sini, pengennya datang itu langsung tindak. Yang padahal ternyata itu bisa langsung dikerjakan. Bisa ya. Iya karena ya itu tidak tahu misalnya secara waktunya gitu. Secara tuh, berarti kalau misalkan dokter lagi, misalkan ya dok ya, ini juga buat informasi pasien-pasien ya yang ingin melakukan di Widya Estetik Klinik ini. Dokter lagi misalkan melakukan kongres gitu ya dok ya di luar, itu bagaimana dok? Kalau yang sistem seperti itu? Itu sudah ada dokter pengganti saya, yaitu dia dokter itu juga standby dan dia sudah secara SOP dan secara benar bisa melakukan tindakan seperti skin booster, laser, kemudian the executive stem cell, karena the executive ini teknologi. Jadi teknologi ini udah saya ajarkan ke perawat saya untuk pengambilan darahnya, prosesnya. Jadi dokternya atau dokter saya atau dokter pengganti saya tinggal menyuntikkan. Ya. Oke, pokoknya semuanya sudah terpelajar. Iya, yang sesuai sudah dengan SOP tersebut ya dokter ya. Oke dok, ini kalau ngomong masalah kulit ya memang tidak ada habisnya dok ya. Dan tanpa terasa waktu kita ini sudah di ujung acara dokter. Mungkin ada closing statement dari dokter untuk para pemirsa. Buat para pemirsa, jangan lupa untuk selalu menjaga kualitas kulitnya dan bagaimana kita bisa tetap sehat dan cantik. Ingat, sehat dan cantik tampil secara elegan dan tidak terlalu berlebihan, dan kalian harus tampil secara konturingnya yaitu proporsional. Oke, terima kasih banyak ya dokter ya untuk informasinya ya dok ya. Saya jadi semakin semangat ya dok ya untuk menjaga kecantikan kulit saya juga nih dok ya. Salah satunya adalah di Widya Estetik Klinik ya dok ya. Ya boleh ya saya sekali-sekali datang ya dok ya ke Kalimantan ya dok ya. Oke, terima kasih banyak kepada Dokter Ayu Widya Ningrum, MM Master of AAAM, Master of IBAMS dari Widya Estetik Klinik yang telah membahas kepada kita semua perawatan kecantikan di eksekutif stem cell. Terima kasih banyak ya dokter ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya dokter ya. Terima kasih banyak kepada para pemirsa yang telah menyaksikan Dokterku pada hari ini. Jangan lupa saksikan selalu Dokterku setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi hanya di El Sinta TV. Saya Stefani Claudia juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa. Sehat selalu. Perkenalkan, saya Dr. Widya. Hari ini saya akan melakukan sebuah treatment yang bernama Royal Glow. Apa itu Royal Glow? Royal Glow adalah suatu treatment whitening yang berasal dari royal jelly madu yang memang sangat
sangat bagus untuk kesehatan kulit. Royal Glow mempunyai banyak efektivitas seperti whitening, kemudian untuk flek mengecilkan pori, dan dia juga untuk mengglowingkan wajah. Proses Royal Glow ini pada dasarnya sangat simple, tetapi di sini tetap kita menggunakan anestesi karena nanti pada tindakannya saya akan menggunakan dermapen untuk memasukkan whitening di bawah kulit pasien. Selain itu, untuk treatment Royal Glow ini kita akan menggunakan oksigen tekanan tinggi yang fungsinya untuk lebih mengglowingkan kulit pasien. Untuk lebih detailnya nanti kita akan lihat tindakan Royal Glow di ruangan atas. Terima kasih.